Selain Fujifilm X-T4, kayaknya Fujifilm X-S10 ini bakal jadi rekomendasi gua buat kamera-kamera Fujifilm yang wajib kalian punya. Oke, jujur aja sebenarnya gue pakai kamera ini tuh baru sebentar, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 mingguan ya. Kalian bisa lihat di beberapa video kita sebelumnya, yang sebelum ini itu gue pakai kamera Fujifilm X-S10 ini dengan lensa 23 mm nya. Tapi walaupun cuma sebentar, kamera ini udah bisa bikin gue mupeng alias muka pengen. Kemarin pas gue syuting sama si Vicky, gue juga bilang, wah ini sih wajib ya buat kita beli, karena ada beberapa hal yang jadi perhatian gue. Nanti gue jelasin satu-satu ya. Kamera ini masuk ke dalam jajaran mid-range karena selain harganya yang belasan juta, speknya atau fiturnya juga nggak terlalu wah dan nggak under alias di tengah-tengah. Salah satu yang gue notice tadi adalah bodi dari kamera ini, walaupun masih mengandalkan kesan retro, dengan bahan karet yang hampir 90% di bodinya ini, bagian gripnya juga dibikin menonjol, beda dari versi sebelumnya kayak X-T30 atau X-T4 misalnya. Jadi sekarang kalau gua bawa kamera ini nggak perlu pasang tali strapnya lagi sih, karena udah enak kalau dipegang dan nggak takut jatuh juga. Nah selain itu bisa kalian lihat ya di bagian tombol area layarnya ini minim banget. Gue suka nih karena kelihatan simple aja dilihatnya, nggak rame. Jadi pengaturannya cukup beberapa tombol aja. Ada joystick juga yang ukurannya cukup mungil, biasanya gue pakai sebagai navigasi atau command button, karena sayangnya di kamera ini touchscreen-nya cuma pas live view aja. Kalau buat ngatur menu, ya jadinya pakai joystick. Di sini juga masih ada flash internal dan kayaknya nggak bakal dihilangin ya, karena emang ciri khas kamera zaman dulu kan ada flash internalnya. Nah buat portnya juga cukup simple, di samping cuma ada 2 partisi, yang paling atas ini buat mic eksternal dan yang bawahnya ada USB Type-C dan juga mini HDMI. USB Type-C nya ini juga bisa buat ngecas langsung ke kameranya ya. Terus selain itu di X-S10 ini udah bisa articulating screen alias layar flip buat selfie ataupun vlogging. Ukurannya sendiri 3 inci dengan resolusi 1 juta pixel tipe LCD. Tapi kalau mau preview yang lebih detail lagi, mending pakai viewfindernya ini yang udah electronic OLED color dengan 2,3 juta pixel. Nah untuk baterainya sendiri menurut gue cukup awet. Gue pakai di outdoor buat syuting sekitar 1 jaman, masih nyisa sekitar 45%-an lah ya. Penempatannya sendiri masih jadi satu dengan slot memori di bawah. Nah kekuatan sensornya juga menurut gua ada di tengah-tengah nih dengan 26 megapiksel dengan APS-C Extran CMOS 4 with primary color filter. Karena menurut gua resolusi standar kamera sekarang tuh minimal di 20 megapiksel atau 24 megapiksel. Terus buat sektor autofokusnya juga cukup mengesankan ya menurut gua. Kalau di Canon kan ada dual pixel AF, di Fujifilm ini ada intelligent hybrid AF-nya. Yang kalau gue pakai di mode continuous ini cukup cepat ya, apalagi dengan touch AF-nya. Untuk area titik fokusnya sendiri juga cukup luas, yaitu 91 area titik fokus yang bisa kalian seleksi hingga hampir ke tepian layar. Dan di sini juga ada face detect dengan pilihan bisa menggunakan IAF. Ya walaupun kadang di kondisi low light masih kurang oke ya, masih suka hilang-hilangan. Nah ngomongin low light, di kamera ini punya ISO efektifnya itu dari 80 sampai 51200. Jadi untuk dynamic range-nya cukup baik ya, selain baik di low light-nya juga. Karena gue pakai di ISO 5000 pun masih cukup oke, walaupun ada sedikit noise tapi masih wajar. Karena sensornya nggak terlalu besar, jadi kemampuan continuous shoot-nya bisa cukup maksimal, berada di kisaran 30 fps dengan electronic shutter. Beralih ke sektor video, di Fujifilm X-S10 ini mampu merekam gambar maksimal 4K dengan 30 fps, walaupun ada pilihan 60 fps-nya, tapi nggak bisa dipilih. Ya lumayan sih, ini 4K-nya masih bisa kepake ya. Dan bitrate-nya juga bisa sampai 200 Mbps pula. Nah kalau cuma 4K-nya aja kan kurang ya, tanpa stabilisasi video. Kebetulan di kamera ini juga udah ada IBIS dengan 5 axis dan juga ada digital image stabilization-nya.
Ada modenya juga biar keduanya ini bisa digabungin, atau mode boostnya kalau dirasa masih kurang stabil. Sadis ini. Nah, nggak lengkap nih kalau Fujifilm nggak pakai film simulationnya ya kan. Ada 18 mode film simulation yang bisa kalian coba dah tuh. Untuk hasil foto dan videonya udah pasti oke lah ya. Karena gue udah ngerasain sendiri kemampuan low light dan juga dynamic range-nya, makanya gue bisa rekomendasiin kamera ini. Tapi karena gue pakai lensa 23 mm f1.4, ini motornya masih agak berisik ya. Pas continuous AF agak kurang nyaman jadinya. Oke, kesimpulannya menurut gue Fujifilm X-S10 ini posisinya berada di antara X-T30 dan hampir sejajar dengan X-H1. Jadi kalau kalian pengen beli Fujifilm X-H1, menurut gue mendingan pilih X-S10 ini aja. Ya walaupun harganya hampir sama ya, tapi menurut gue X-S10 ini lebih baru atau lebih muda ya. Dan kalau kalian pengen beli X-T30 dan punya budget lebih, mendingan beli X-S10 ini. Karena selain sensornya lebih besar, terus continuous shoot-nya itu lebih cepat, dan juga 4K-nya itu bisa dipakai gitu. Ada stabilizernya pula. Ya udah, mungkin segini dulu kali ya video kita tentang Fujifilm X-S10 ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.